Ya, langsung saja ke Mas Agung. Ini upaya yang dilakukan untuk merebut hati relawan ataupun loyalis dari Gubernur Jakarta sebelumnya ini terus dilakukan. Tapi sebenarnya seberapa signifikan sih magnitud dari anak abah ataupun Ahokers ini? Secara kualitatif kita tahu bahwa siapapun mereka, anak abah atau Ahokers ini memang punya dalam tanda petik pengalaman kalah dan menang. Kalah misalkan dalam konteks Ahokers di 2017, menang dalam konteks 2012. Nah, ini penting bagi kandidat yang mau bertarung di Jakarta. Pengalaman kalah dan menang. Termasuk Anies pernah menang di Jakarta, juga pernah kalah di Pilpres. Pengalaman ini yang saya kira dibutuhkan oleh kandidat, apakah itu R.K. Suswono, Pram Rano, kemudian Pak Darmakun. Karena apa? Jadi Karena mereka tidak selalu cocok dengan hasil survei ya? Bisa juga. Jadi pendekatan kualitatif ini yang saya kira membuat semua paslon akhirnya dalam terpetik memperebutkan pengaruh anak abah dan Ahokers. Nah, kemudian ada realitas secara kuantitatif yang kita tahu di survei itu dipotret oleh beragam lembaga survei kredibel bahwa elektabilitas Anies, Ahok itu cukup kompetitif sampai hari ini. Bahkan kemarin temuan menarik dari lembaga survei Indonesia, ada eksperimen yang menarik bahwa ketika Anies langsung menentukan endorse-nya ke pasangan mana, maka ada kemungkinan menang kandidat tersebut ketika didukung langsung oleh Anies, bahkan ada kemungkinan kandidat itu kalah ketika endorse Anies itu mengalir langsung kepada salah satu paslon yang akan bertanding di Jakarta. Nah, di luar itu semua yang paling penting sebenarnya bagaimana semua paslon ini bisa memastikan, karena anak abah, Ahokers ini kan membuat sebuah kumpulan karena kesamaan visi, misi, ya, gagasan, program, inovasi kebijakan dan seterusnya yang sudah dilakukan Ahok, Anies berdasarkan rekam jejak yang mereka punya selama ini. Nah, bagaimana kemudian R.K. Suswono, Mas Pram dan Rano, kemudian Pak Darmakun juga kemudian lebih banyak melakukan orkestrasi terhadap visi misi dan programnya juga. Sehingga memang ada benang merah yang jelas ketika relawan-relawan ini nanti diminta untuk mendukung mereka ataupun dengan sendirinya mereka melabuhkan dukungan itu. Jangan sampai kemudian terjebak bahwa kalau kita ingin menang ya sebanyak-banyaknya kita kumpulkan relawan ini, karena pada ujungnya pilkada itu adalah bagaimana uji magnet figur, uji kualitas personal masing-masing kandidat seperti itu. Oke, saya langsung tanyakan ke Bang Riza terlebih dahulu. Jadi sebenarnya tidak hanya dibutuhkan dukungan dari relawannya saja, tapi apakah mungkin kesamaan visi misi atau bahkan juga program dari para gubernur-gubernur sebelumnya ini juga memungkinkan disesuaikan juga dengan para paslon-paslon ini? Mungkinkah ada ke arah sana juga, Bang Riza? Bang Riza belum di-unmute? Boleh di-unmute dulu, Bang. Punten. Ya tentu sekali, selain pemilih itu ada yang emosional, tapi di Jakarta lebih banyak pemilih yang rasional. Pemilih yang rasional pada akhirnya akan menentukan pilihannya pada program-program apa yang disampaikan, yang dijanjikan, yang dikampanyekan, bahkan yang diyakini akan dapat diwujudkan. Itulah sebabnya kenapa Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono selalu membuat program yang pertama akan melanjutkan semua program, semua kegiatan yang sudah dikerjakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, mulai dari Bang Yos, kemudian Bang Poke, Pak Jokowi, Ahok sendiri, kemudian Mas Anies, Sandi, bahkan PJ Gubernur Pak Heru, dan semuanya. Selain itu juga akan membuat program-program yang mungkin belum selesai atau belum dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Dan tentu pemilih-pemilih Pak Anies, kemudian Pak Ahok, itu juga banyak yang rasional. Jadi selama kami bisa menyampaikan program-program yang rasional, tidak hanya milik Pak Ahok, tidak hanya milik Pak Anies sebelumnya, tapi juga program yang rasional yang baik buat masyarakat, itu akan kami usung. Dan pasti pemilih Ahok atau Ahoker atau anak abah akan memilih pasangan Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Itulah sebabnya. Itu sebabnya kami meyakini bahwa pasangan Ridho akan dapat memenangkan pilkada karena kami akan memprioritaskan program-program yang baik yang sudah dilaksanakan oleh pendahulu kami, termasuk program yang sudah dilaksanakan oleh Ahok. Jadi sekali lagi itulah salah satu unggulan daripada pasangan Ridho, di samping tentu banyak sekali program-program yang memberdayakan masyarakat. Di antaranya adalah program bantuan dana 100-200 juta per RW di 2.741 RW, maka semua warga
di seluruh Jakarta, di setiap RW akan datang berkumpul, bertemu, berdiskusi, berdialog, dan pada akhirnya memutuskan uang 200 juta ini setiap tahun yang diterima oleh warga RW akan digunakan untuk apa? Apakah dibangun taman, apakah dibangun gerbang, apakah untuk kuliner, apakah untuk pengelolaan sampah, atau lain-lain, itu diserahkan pada warga setempat. Itulah sebabnya, maka pemberdayaan warga atau masyarakat yang selama ini dikampanyekan oleh setiap pasangan calon akan dapat diwujudkan oleh pasangan Ridho, karena kami selain menjanjikan, kami juga menghadirkan anggarannya dan juga nanti membantu mensupervisi, bahkan nanti ada tenaga-tenaga ahli, engineer seperti arsitek dan lainnya yang ikut mendampingi. Baik. Jadi kami sangat optimis bahwa pemilih rasional maupun emosional pada Ahok dan anak Abah itu juga akan memilih pasangan Ridho. Oke, Mas Eno, kalau dari Pram Rano sendiri seperti apa? Ya, idealnya kan memang pada saat bicara dukungan dalam pemilu, itu yang unsur pengikatnya adalah gagasan. Dan kita sudah menyampaikan bahkan secara teknis ya, gagasan-gagasan dari gubernur sebelumnya yang kita anggap baik, pasti kita lanjutkan. Contohnya dari Pak Anies, kita punya JIS. JIS itu apapun ceritanya sekarang kita punya itu, maka kita banggakan. Nah, bagaimana sekarang akses menuju ke sana bisa tidak menimbulkan kemacetan, infrastrukturnya bisa diidealkan. Lalu dari Pak Ahok misalnya, ini ada satu program yang menunjukkan keberpihakan kepada padat karya untuk masyarakat Jakarta. Misalnya dalam konteks memberdayakan pasukan bersih-bersih untuk bisa memastikan Jakarta agar semakin ramah untuk semua, dapat kemudian menyediakan lapangan kerja yang bisa dijangkau oleh banyak orang dan menjaga kebersihan Jakarta. Termasuk kemudian misalnya dari Pak Sutioso ada gagasan legacy tentang Transjakarta. Maka isu transportasi publik ini juga akan diorientasikan pada bagaimana cara mengurai kemacetan dengan menggunakan perspektif Transjakarta itu. Lalu muncul juga ide-ide otentik dari Mas Pram dan Bang Rano yang berangkat dari persoalan sehari-hari. Misalnya di setiap RT RW harus ada CCTV-nya. Kemudian bagaimana sekolah itu dapat dijangkau oleh semua, termasuk sekolah swasta, dilakukan MOU, terobosan-terobosan untuk menggratiskan sekolah swasta. Lalu bagaimana sekiranya balai-balai rakyat dihidupkan, kebudayaan Betawi, kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia yang Jakarta menjadi etalase melting pot-nya, itu bisa dieksplorasi lebih jauh pada saat Mas Pram dan Bang Rano memimpin. Nah, ini ide-ide program yang saya rasa sangat realistis. Selain karena ini berkaca dari gubernur-gubernur sebelumnya yang sudah berhasil menerapkan program-program ini, tetapi juga ini berangkat dari persoalan yang disampaikan oleh warga masyarakat pada saat bertemu dengan Mas Pram dan Bang Rano. Sudah banyak sekali titik yang dikunjungi oleh Mas Pram dan Bang Rano. Kami bersyukur sejauh ini tidak ada penolakan, tidak ada resistensi, semua menerima dengan baik. Bahkan bukan hanya relawan, tetapi juga berbagai kelompok ormas, organisasi sosial politik, itu juga sudah bertemu dan menyatakan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Rano. Buat kami ini energi yang luar biasa, karena memang Jakarta harus dibangun secara keberlanjutan, dibangun dengan visi kota dunia yang metropolitan. Dan ini yang menjadi komitmen kami. Jadi memang ikatannya adalah gagasan, Mbak. Bukan hanya soal primordial, bukan hanya soal identitas, bukan hanya soal apakah dia dulu memilih A atau B, tetapi masalahnya adalah kesamaan gagasan. Itu adalah alat ikatnya. Oke, begitu Mbak Agita. Oke, kesamaan gagasan. Bu Siti, ketika dari RK Suswono dan juga Pram Rano ini berusaha mensinergikan dengan program-program gubernur selanjutnya. Dari Darmakun, apakah memang masih terus antitesa dari program-program ini? Tidak antitesa. Kalau menurut masyarakat itu memang baik untuk masyarakat. Jadi ada suatu parameter. Apapun program yang tidak merugikan rakyat dan menguntungkan kemaslahatan masyarakat, itu akan mengarah ke sana yang namanya independen. Jadi belum tentu harus diteruskan semua, belum tentu harus kita tolak semua. Tapi yang jelas masyarakat menjadi tuannya. Jadi bukan partai yang menjadi tuannya, bukan partai politik, bukan menjadi tuannya. Tapi rakyat. Rakyat bisa langsung kepada Darmakun ini kalau beliau jadi gubernur. Jadi betul-betul untuk kerja untuk rakyat. Dan tentang anak Abah maupun anak Ahok, itu saya yakin bahwa kalau anak Abah itu saya kenal betul dan
akrab betul dengan mereka, itu memang sebetulnya bukan satu kelompok. Kalau survei yang mengatakan itu satu kelompok dan disimulasikan kesini menang itu belum tentu benar, Mas. Karena itu tidak suatu yang padat gitu ya. Itu di situ encer. Ada encer dan kami sudah berhubungan dengan banyak emak-emak ya, dan saya memang sudah akrab. Jadi sudah ada komunikasi juga dengan relawan anak Abah ya? Dengan anak Abah kan ternyata mereka banyak sekali golongan-golongan yang tidak padat begitu. Oke. Ya, dan ingat bahwa partai-partai itu kan misalnya partai kader. Tapi ke bawahnya itu cair. Oke. Nah itu kita mengharapkan bahwa masyarakat itu sadar kalau mereka ingin berubah nasibnya, sadar. Dan apakah akan seperti kemarin-kemarin terus, ataukah Anda mempunyai alternatif baru, alternatif yang baru, sangat baru. Kita mengusung perubahan tentu saja. Nah ini masyarakat silahkan memakai kendaraan kami. Ya. Jadi kita sama-sama berjuang dengan masyarakat. Bukan masyarakat saya bikinkan ini, bikinkan itu. Ayo masyarakat mau bikin apa. Oke. Nah, gitu. Nanti usai jeda kita masih akan melanjutkan dialog kita. Namun terima kasih sebelumnya Mas Aryo Seno yang sudah bergabung di Dialog Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti usai jeda saya akan juga tanyakan langsung ke Mas Agung. Jika betul dukungan dari Anies dan juga Ahok ini begitu signifikan, apakah nanti kedua tokoh ini akan segera menentukan sikap? Dan sepertinya ke arah mana, Mas? Nanti bisa dijawab usai jeda pemirsa. Kami akan kembali usai jeda.